JK pasti ngelus dada lihat Anies Baswedan dan tertawa begitu lihat titik-titik. Artikel oleh Eko Wibowo. Banyak yang memperkirakan bahwa salah satu tokoh yang akan berperan penting walau di balik layar pada Pilpres 2024 nanti adalah Yusuf Kala atau JK. Masuk akal bila melihat kiprahnya selama ini beserta segala kepentingan-kepentingannya. Dikenal syarat pengalaman, banyak terlibat dalam konflik yang begitu rumit hingga dikenal secara nasional bahkan internasional, membuatnya menjadi begitu diperhitungkan dan JK jarang gagal. 2017 menjadi bukti kedekatan JK dan Anies Baswedan dalam konstelasi Pilgub DKI Jakarta. Kerjasamanya dengan Prabowo Subianto berhasil menempatkan pasangan Anies Sandi menjadi pemenang, mengalahkan petahana. Didukung limpasan fenomena 411 dan 212 juga berhasil membuat Anies Baswedan seakan terlahir kembali. Ya bagaimana tidak, sebagai sosok menarik yang ikut berperan dalam kemenangan Presiden Jokowi di periode awalnya, Anies menjadi korban di kesempatan pertama reshuffle Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi JK waktu itu. Euforia dan glorifikasi kemenangan Anies itu ternyata kebablasan, menjadi sikap halu dari pendukungnya. Oleh karena itu, Anies diberi gelar tidak resmi sebagai Gubernur Rasa Presiden atau Gubernur Indonesia. Jelas saja JK senang, apalagi Anies. Tapi seiring waktu berjalan dan semakin menuju akhir masa pemerintahannya, kinerja Anies belum juga terlihat. Banyak janji yang tidak tertunaikan, banyak masalah yang tidak terselesaikan. Bisa jadi justru malah menambah dengan masalah-masalah baru. Rumah DP 0 hanya terrealisasi sebesar 0, OGOC juga entah bagaimana sekarang perkembangannya. Masalah banjir, kemacetan, dan sampah malah membesar. Sementara perhelatan Formula E justru memungkinkan untuk menambah beban bagi pemerintahan selanjutnya. Sebagai konsekuensinya banyak yang kemudian mempertanyakan kemampuan Anies terkait dengan Pilpres 2024, bahkan elektabilitas Anies tidak beranjak menguasai, malah ada yang di bawah 10%. JK jelas pantas mengelus dada melihat kenyataan sementara ini. Anies yang sedianya menjadi jagoannya ternyata seperti melempem bahkan sebelum ajang yang sesungguhnya terjadi. JK juga pantas meringis begitu melihat kenyataan bahwa Anies menjadi semakin populer malah setelah kecebur got. Rencana yang dipersiapkannya begitu jauh-jauh hari dari 2024 dan menyemai Anies sebagai nama unggulan justru malah terancam zong. Elektabilitas Anies tidak kunjung mendominasi dan yang ada malah cenderung tergerus. Tapi tenang, JK tidak perlu terlalu galau. Semakin mengelus dada, beliau juga bisa sambil tertawa-tawa. Betul, tertawa melihat bagaimana para kubu di pihak yang berseberangan dengan kubu Anies melawak. Asli. Di saat Ridwan Kamil menyatakan kesediaannya bila memungkinkan sebagai RI1. Demikian juga dengan Gerindra yang masih yakin dengan pencapresan kembali Prabowo. Lihatlah apa yang terjadi di PDIP. Betul, PDIP malah memperlihatkan beberapa tontonan yang sebenarnya tidak perlu, sebuah kejadian yang sebetulnya cukup menjadi urusan internal saja. Begini, dibalik menjamurnya dukungan relawan terhadap Ganjar, Mak Cikagik, tiba-tiba Puan dan Bambang Pacul secara terbuka menyerang Ganjar, mempermalukannya. Tapi Ganjar diam, diamnya Ganjar pastinya tidak diikuti beberapa kelompok yang kemudian membalas Bambang Pacul dan bahkan PDIP. Iya, ini dikarenakan terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya, yakni penyebaran baliho Puan dan juga dukungan terbuka dari beberapa kalangan internal partai terhadap Putri Ibu Mega tersebut sebagai capres. Serangan terhadap Ganjar berlanjut, tapi dukungan terhadapnya bahkan dari struktural PDIP juga nyata, dan elektabilitasnya dalam survei capres stabil, bahkan cenderung meningkat. Melihat apa yang terjadi itu, agaknya tawa JK belum akan berhenti. Misalnya, bila disebutnya nama Ganjar dalam korupsi EKTP ditindaklanjuti dengan dalih ditemukannya bukti baru, itu tentu akan menjadi pertunjukan yang menarik. PDIP kemungkinan akan jadi tertuduh utama di balik dibukanya kembali kasus tersebut dengan cara memanfaatkan aparat penegak hukum. Apalagi bila yang ternyata menerima rekomendasi sebagai capres adalah nama dari kubu yang selama ini dianggap menyerang Ganjar. Selain itu, PDIP juga akan menjadi korban nyata dari kasus tersebut. Betul, kasus tersebut hanya akan memperkuat citra bahwa PDIP adalah partai yang korup. Karena ditambah dengan kasus Harun Masiku, di masa pandemi pun ex-Mensos Juliari Batubara yang merupakan kadernya tega-teganya mengentit jatah dana bansos yang tidak seberapa itu. Ini mengerikan, akhirnya waktulah yang akan membuktikan jika akan semakin mengelus dada melihat performa Anies atau justru tawanya yang akan makin membahak-bahak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Anies agar api terjaga. Siapa yang kepincut senyum manis Anies?
ditulis oleh Anto Cahaya. Deklarasi Anies, atau apapun itu namanya, tujuan utamanya hanya menjaga nama Anies Baswedan tetap ada sampai tahun 2024 yang akan datang. Apa yang hendak dijual sosok Anies Baswedan? Sejarah mencatat Anies mantan menteri yang dipecat. Jika kualitasnya bagus, sudah pasti tetap dipertahankan sampai sekarang. Sedang jabatan Gubernur DKI Jakarta kualitasnya juga dirasa biasa-biasa saja, tidak ada prestasi bombastis, sebaliknya kerap timbulkan kontroversi dengan kebijakannya. Jika mau dikaji, sebetulnya banyak, tapi yang seksi seperti kasus overpay yang dilakukan berkali-kali di bawah kendali kepemimpinannya di Pemprov DKI Jakarta, kiranya menjadi gambaran nyata jika tata kelola keuangannya buruk sekali. Apabila di area teritorial provinsi saja begitu, apa yang akan terjadi jika yang bersangkutan kelola ribuan anggaran negara nanti? Bisakah sehat cara berpikir rakyat Indonesia? Anies Baswedan dekat dengan kelompok atau ex-ormas terlarang di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Lagi dan lagi secara mencatat dan kiranya tidak hilang begitu saja di benak rakyat Indonesia yang smart. Mungkin fakta di atas akan berbeda jika sudut pandangnya lahir dari mereka yang memang para simpatisan kelompok pembenci Jokowi. Benci Jokowi dengan segala program dan keberhasilan sang presiden bangun infrastruktur untuk negeri. Bila kunjungan ke daerah, kerap rakyatnya berebut mendekat hingga bercucuran air mata. Sedang para pembenci itu sambil mulutnya terus meracau caci maki dan sebar benci di sana-sini. Tapi di satu sisi melenggang tanpa dosa, menikmati perjalanan dengan riang, senyum dan tawa di atas jalan tol, bandara, pelabuhan dan lain sebagainya. Sudah mirip ODGJ dalam jumlah besar, ciri nyata kaum munafik. Kembali ke Anies, apa kabar kasus tanah muncul? Anak buah yang dipercaya cari lahan untuk rumah DP 0% bersama kelompoknya tanpa bukti rugikan negara 153 miliar. Apalagi tanah yang sedianya untuk rumah DP 0% tersebut, lahan yang bukan diperuntukkan untuk perumahan atau pemukiman. Tapi mengapa tetap dibeli? Menandakan kajian sangat ngawur habis. Gampang ke persoalan, seolah kalau bosnya si Anies dipandang tidak akan apa-apa. KPK bakal tidak berani mengusutnya. Lagi pula, dulu masih ada si sepupu juga di KPK, mungkin begitu pikirnya. Belakangan kendati oleh Anies sudah dipecat ketika kasus mulai muncul, dia muncul sebagai anak buah, tapi rekam jejak tidak bisa hilang begitu saja. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bosnya tidak becus memimpin. Sesederhana itu bukan? Lalu apa istimewanya Anies? Kok pede amat seolah cocok menjadi Presiden Republik Indonesia? Dan herannya banyak kelompok-kelompok yang berusaha menjual dengan cara deklarasi. Seperti yang sudah kita ketahui, sosok Anies Baswedan bukan berasal dari kader partai. Lantas partai mana yang bakal tertarik? Sedangkan partai-partai politik di tahun 2024 seperti sedang mengunci diri, lebih suka tonjolkan kader mereka sendiri, bukan tokoh atau sosok independen. Paling hanya PAN atau PKS yang memang tidak punya kader yang populer.